Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akurat yang dimuliakan Allah. Ketemu lagi dalam acara kita, Bincang Hikmah. Dan kita tahu bahwa acara ini kita adakan untuk menggali inspirasi dari orang-orang yang kita undang di acara ini. Dan hari ini kita mengundang seorang kiai yang bernama Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman MA. Selamat pagi, Pak Kiai Khalil. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang kami angkat, yaitu Tuhan yang begitu dekat. Tema ini kami angkat mengapa? Karena mengingat concern seorang Kiai Khalil adalah bidang teologi Islam, atau kadang dalam Islam disebut dengan disiplin ilmu kalam atau usuluddin. Kita mengetahui itu karena begitu banyak karya yang ditulis oleh Bapak Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman MA ini itu berkaitan dengan ketuhanan. Di sini samping saya begitu banyak buku-buku karya beliau. Ya, ini misalnya Islamic Theology, ini terjemahan jelas menunjukkan bahwa concern beliau kepada teologi Islam sangat tinggi. Saya hitung-hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, 10 atau lebih. Yang sempat kita bawa sekarang ada 10 karya yang saya kira semuanya tentang teologi Islam, tentang ketuhanan di dalam Islam. Karena itulah kita mengangkat tema ini. Tapi sebelum menggali tema ini, kita akan berkenalan dengan Pak Kiai Khalil secara pribadi. Saya sendiri berkenalan dengan beliau di tahun mungkin 2009 atau 2010 di sebuah pelatihan. Ya, saya tidak usah sebut pelatihan apa, tapi waktu itu berkenalan dengan beliau, dan sejak saat itu saya mengenal, dan kami teman-teman pelatihan pada waktu itu memanggil beliau Pak Kiai. Entah kenapa, tapi saya kira itu cukup menggambarkan sosok beliau. Setelah pelatihan itu kami berpisah beberapa tahun, kemudian kembali bersatu beberapa tahun kemudian menjadi sama-sama mengajar di Institut PTQ Jakarta, khususnya di program Pasca Sarjana. Dan alhamdulillah hari ini kami menghadirkan beliau di tempat ini, dan sebelum lanjutkan untuk berkenalan dengan beliau, kami sampaikan bahwa untuk agar tidak ketinggalan acara-acara kami, silakan memfollow akun Facebook, Instagram, maupun subscribe ke kanal YouTube Akurat.co dan Akurat Pol. Di sana akan banyak acara-acara, khususnya acara yang berlangsung pada hari Ahad dan Senin, tentang keagamaan Islam yang mudah-mudahan memberikan pengetahuan tentang Islam yang mendalam, sekaligus mencerahkan, terus damai dan toleran. Ya, kita kembali kepada perkenalan kepada Bapak Kiai Khalil. Ya. Begitu banyak buku yang hadir di sini. Ini apakah benar saya mengatakan ini dalam teologi, benar ya? Ya, betul. Kebanyakan saya tulis dalam masalah teologi atau yang kita kenal dengan usuluddin, atau juga dikenal dengan ilmul kalam. Walaupun juga ada beberapa tema terkait dengan furu'iyah atau masalah-masalah fiqhiyah. Secara umum adalah teologi. Sejak kapan tertarik dengan urusan teologi? Kita konsen dengan kajian teologi, saya kira dimulai dari sekitar tahun 97. 97, walaupun sebenarnya sebelum itu kita juga sudah belajar pokok-pokok atau dasar-dasar teologi di pondok pesantren tempat kita belajar. Tetapi lebih fokus itu sekitar dari 97 dan kurang lebih di sekitar tahun 2000. Ya. Saya mulai aktif menulis. Ya. 97 berarti S1 ya waktu itu ya? Ya, S1 betul. S1-nya ambil apa memang? Tafsir apa? S1-nya ya tafsir. Ya itu makanya saya kira itu pertanyaan. Kalau memang suka dengan teologi,
Ya. Ya harusnya kan seperti jurusan saya, yaitu pemikiran Islam. Tapi ngambilnya tafsir. S1 tafsir, S2 tafsir, S3 juga tafsir. Iya. Ya walaupun saya bisa paham, tapi bisa diterangkan kenapa? Kenapa tidak mengambil al-fikrah al-islamiyah seperti saya misalnya? Pada dasarnya semua rumpun ilmu agama kan berangkatnya dari Al-Quran Ya. dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja nanti ada disiplin-disiplin tersendiri yang itu varian daripada kandungan Al-Quran itu. Ada teologi, ada fikih dan seterusnya. Nah, tafsir kaitannya dengan teologi itu sangat erat. Sangat erat oleh karena dalam sebuah hadis disebutkan kurang lebih sepertiga Al-Quran itu adalah ayat-ayat teologi. Jadi ada hadis misalkan menyebutkan terkait dengan keutamaan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang kata Rasulullah disebutkan innaha ta'dilu sulusal Quran. Bahwa suratul Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karena Al-Quran secara global ada 3 pembagian ini. Sepertiganya adalah teologi atau ayat-ayat tauhid. Lalu sepertiga kedua adalah ayat al-ahkam. Lalu yang ketiga adalah kisah-kisah sebagai ibar dan pelajaran bagi kita. Nah, maka saya tertarik dengan kurang lebih dari sepertiga dari Al-Quran ini, yaitu bagian teologinya, walaupun kita jurusan tafsir, dan oleh karena teologi itu adalah usuluddin, adalah pokok agama. Ya, pokok agama. Iya. Sejak awal saya mendengar Pak Kiai tidak canggung menyebut kata teologi, padahal saya membaca beberapa orang itu agak itu bukan khas Islam itu kata teologi. Gimana melihatnya? Kita bilang aja kalam, kita bilang aja usuluddin. Atau gimana? Atau akidah? Saya kira masalah bahasa lah itu. Oh, bahasa ya, tidak. Iya, yang hendak kita sampaikan adalah kandungan yang ada di dalamnya. Karena secara bahasa memang bahkan ilmu tauhid itu sendiri ada banyak penamaannya. Itu tadi disebut dengan ilmu usul. Ya. Yang merupakan pondasi segala ilmu. Disebut pula dengan ilmu tauhid. Disebut pula dengan ilmu aqidah. Disebut pula dengan ilmu kalam. Itu yang dimaksud isinya sama saja. Iya, sama saja. Bahwa di kampus kemudian lebih dikenal dengan teologi ya. Ya istilah kampus. Iya, istilah kampus ya. Pada dasarnya sama saja isinya. Jadi karena itu hanya istilah, sungguhnya tidak perlu ada perdebatan panjang, hanya itu ya. Ini dari Kristen, ini bukan dari Kristen. Nah begini, saya dengar atau saya tahu ya disertasi Pak Kiai Khalil ini kan berbahasa Arab ya. Saya ingin bertanya seperti ini, bahwa dengan kemampuan menulis dalam bahasa Arab, bahkan diklaim atau disebut oleh Pak Profesor Khotib Umam itu sangat bagus uslubnya. Banyak orang menyangka Pak Kiai ini alumni Timur Tengah. Benar alumni Timur Tengah bukan? Saya sebenarnya alumni lokal murni. tidak pernah ke Timur Tengah? Tidak pernah ke Timur Tengah. Dalam rangka belajar? Tidak pernah. Kecuali dalam rangka belajar haji kecuali aja. Haji, umroh, atau untuk kunjungan-kunjungan tertentu. Nah, adapun gelar LC itu saya dapatkan dari Institut Islam Darul Rahman. Ya, menyediakan itu. Menyediakan itu. Karena beberapa tempat atau beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga ada yang seperti itu. Benar. Beberapa. Nah, tapi kemampuan bahasa Arab itu bisa ya sebaik itu walaupun tidak di nuansa Arab seperti Indonesia. Ya, mungkin karena keseharian kita konsen ke
referensi-referensi yang berbahasa Arab. Ya. Terus juga ya guru-guru kita memang notabene-nya banyak dari luar negeri. Oh iya. Iya, dari Arab, sehingga dalam kita belajar, dalam apa yang kita ambil referensi sebagai rujukan-rujukan kita, kebanyakan berbahasa Arab. Jadi otomatis membentuk pola pikir kita, membentuk cara berbahasa kita, kurang lebih seperti itu. Dan sesungguhnya bahasa Arab itu bukan monopoli orang-orang Arab gitu. Oh ya, gimana memahaminya? Bahkan ternyata banyak disiplin ilmu agama ini atau berbagai bidangnya, dalam berbagai bidangnya itu banyak dikuasai oleh orang-orang non-Arab sendiri. Walaupun tentu juga orang Arab banyak. Ya. Misalkan yang paling populer lah, yang merupakan sumber hukum Islam, Sahih Al-Bukhari, yang menulisnya adalah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, non-Arab. Non-Arab. Maka penyebutan Al-Bukhari itu nisbat kepada Bukhara. Dan itu tanah non-Arab, wilayah non-Arab. Yang padahal Sahih Al-Bukhari ini disebutnya dengan As-Sahhu Kitabin Ba'dal Quran. Iya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu rujukan utama bagi semua umat Islam. Jadi yang menghimpun atau yang menyusunnya adalah non-Arab. Jadi tidak usah merasa bahwa diri kita non-Arab lantas kita minder dalam hal agama ya. Iya, dalam hal keilmuan. Walaupun mungkin wajah jelas berbeda. Wajah harus operasi plastik untuk diubah. Wajah berbeda. Ya banyak juga, misalnya konon kayak buku apa Amsila At-Tasrifiyah ya. Itu bukan orang Arab atau orang Arab, kudu Arab cuma tinggal di Indonesia. Ya, oke, saya sampaikan kepada para partisipan, ya baik di kanal YouTube maupun di Zoom. Silahkan kalau ada nanti pertanyaan, silahkan bisa ditulis di chat ya. Ya kita lanjutkan Pak Kiai Khalil. Saya kira begitu banyak karya seperti ini nulisnya gimana caranya? Saya belum bisa seperti ini. Saya baru ada 2 buku. Itu pun 1 buku yang sistematis dan 1 buku tidak terlalu sistematis sungguhnya. Dan saya melihat ini sistematis semua. Ya, sengaja ditulis sebagai karya ilmiah. Saya kira yang terpenting adalah kita membiasakan diri. Kuncinya di situ. Saya pun berangkatnya mungkin dari membiasakan diri. Jangan terpaku dengan penilaian orang. Apakah bagus atau enggak? Iya, bagus atau tidak. Terutama menyangkut susunan bahasa. Nah, materi tentu kita harus punya. Sebelum kita menulis tentu ada apa yang hendak kita tuangkan. Oh, iya. Nah, maka tuangkanlah itu. Nah, nanti akan terus berproses dalam perbaikan dengan sendirinya. Oh, iya. Iya, jadi saya pun ketika menulis di sekitar awal sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an ya. Iya, tahun 2000-an itu saya menulis tidak pernah ingin dinilai oleh orang. Bukan karena takut buruk atau bukan untuk menuai pujian, sama sekali tidak. Karena saya punya keinginan bahwa apa yang ada dalam pikiran saya harus tertuang. Ya. Nah, diabadikan dengan ditulis. Iya, harus tertuang. Dan nanti mungkin terkait dengan bahasa bisa diperbaiki dengan seiring waktu, atau mungkin nanti kita menyediakan editor bahasa untuk itu. Tapi yang jelas kita harus membiasakan diri supaya terbiasa bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran atau gagasan-gagasan kita. Ya, kembali ke teologi nih yang banyak mewarnai. Saya lihat ada tasawuf, tasawuf juga agak susah dibedakan dengan teologi ya. Kaitannya sangat erat ya. Ya, betul. Nah, di teologi Islam itu kan banyak banyak aliran ya. Saya sendiri pribadi agak pusing sebenarnya melihat begitu banyaknya aliran.
dan kemudian di antara mereka ada saling menyalahkan. Bagaimana? Itulah justru bagian dari mengapa saya terjun konsen di dalam masalah akidah. Oleh karena perbedaan di dalam akidah itu pertama sudah disinyalir oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya. Kita kenal ada hadis yang disebut dengan hadis iftiraqul ummah. Nah, hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama terkait hadis iftiraq al-ummah tersebut, itu yang melatar belakanginya adalah teologis. Itu latar teologis itu. Oleh karena perbedaan di dalam furu'iyah, dalam fikih, non teologis, itu justru menjadi rahmat bagi kita. Misalkan ada bait syair dalam Alfiyah Az-Zubad yang ditulis oleh Syekh Ibn Ruslan, fikih madhab Syafi'i, di bagian awal, bab awal dari Az-Zubad ini beliau mengatakan wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Wa Syafi'i, al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, wa Malikun dan Imam Malik ibn Anas, Nu'manu dan Imam An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, yang dimaksud al-Imam Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hanbalin, Sufyanu dan Imam Sufyan, yang dimaksud Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairuhum min sairil a'immah, dan selain mereka dari para imam mujtahid. Nah, yang dimaksud ini dalam fikih. Ya. Ala hudan, semua itu di atas petunjuk. Wal ikhtilafu rahmah, dan perbedaan dalam fikih itu menjadi rahmat. Nah, tidak seperti ini dalam bab teologi. Dalam bab teologi, makanya di dalam hadis iftiraqil ummah, Rasulullah sampai mengatakan kulluhum finnar. Ya, ketika Rasulullah di awal hadis mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, ini jelas konotasinya apa? Adalah teologis, usuliyat, bukan furu'iyat. Karena konsekuensinya itu langsung surga atau neraka. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa kita konsen dalam masalah akidah, supaya kita paling tidak untuk diri sendiri, untuk keluarga, ya syukur-syukur kita bisa menyebarkan ke masyarakat mana sebenarnya identitas yang harus kita pegang dari sekian banyak firqah itu. Nah, itu yang betul-betul melatar belakangi saya secara pribadi untuk mendalami ilmu usul atau ilmu aqidah. Demikian. Ya, tapi memang dampaknya itu ya, bahwa salah dalam hal ini berarti sesat ya. Sudah pasti. Okay. Dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Hanya mungkin yang harus diminimalisir adalah konflik secara fisik atau konflik dalam pendapat, itu hal biasa. Yes. Dan sebenarnya saling menyalahkan itu juga perkara yang tidak bisa dihindari. Jangankan dalam masalah usuliyah, dalam masalah furu'iyah, itu para ulama saling menyalahkan antar mereka. Al-Imam Al-Juwaini sampai menyalahkan ayahnya. Imamul Haramain dalam masalah fikih. Ayah saya mengatakan apa? Ayah saya salah dalam beberapa hal dalam masalah fikih mazhab Syafi'i dalam hal ini. Dan itu manusiawi. Nah, termasuk dalam masalah teologi, walaupun mungkin nanti akibatnya kepada saling menyesatkan, itu tidak bisa dihindari.
Nah, tentu yang terpenting adalah bagian dari diri kita adalah, bagi diri kita maksud saya, adalah mencari mana jalan yang harus kita tempuh, mana ajaran yang harus kita pegang. Dan tidak mungkin kita untuk menyatukan semua faham tersebut, tidak mungkin. Itu bahkan sudah disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan perpecahan ini, ketika Allah berfirman, "Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih." Jadi disebutkan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Artinya bahwa perpecahan itu memang tidak bisa dihindari. Allah pun menyebutkan itu artinya perkara yang faktual. Ya. Dalam ayat lain misalkan Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ayat ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Qul, katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, ini jalan saya. Artinya apa? Diperintah untuk punya identitas, mempertegas diri, posisi kamu di mana. Oleh karena jalan itu sangat banyak. Nah, jadi bahwa perpecahan atau perbedaan pendapat dalam hal ini itu memang tidak dapat dihindari. Ya tentu masing-masing kita, yang penting tidak sampai kepada konflik secara fisik. Wah, perbedaan itu Biasa. iya manusiawi seperti itu. Oke. Kita sudah bicara perbedaan. Kemudian ya kalau melihat karya ini sepertinya memilih satu di antara banyak jalan itu. Benarkah kalau saya bilang memilih jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Betul. Betul. Jadi karya-karya saya ini semua apa yang saya tulis hendak menegaskan faham-faham Ahlus Sunnati wal Jamaah di atas mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Di dalam akidah kita hendak menegaskan kembali apa yang telah dirumuskan atau dibukukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, oke. Kita mungkin tidak perlu berbicara kekurangan aliran lain. Ya. Kita fokus ke kelebihan. Apa kelebihannya Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga begitu? Saya kira di Indonesia termasuk, bukan termasuk, tapi adalah aliran yang paling ini ya, dominan ya. Iya. Ya. Apa keistimewaan? Pertama, mungkin kita berangkat dari ayat tadi. Ya. Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabili." Termasuk juga dalam ayat, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Juga banyak ayat-ayat lainnya yang senada dengan ayat ini. Lalu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait satu kelompok yang oleh Rasulullah disebut adalah sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat, "Ma ana alaihi wa ashabi," adalah kelompokku dan para sahabatku. Aku berada di kelompok tersebut, juga para sahabatku ada di kelompok tersebut. Riwayat lain menyebutkan wahiyas sawadul a'zam. Jadi kelompok yang disebut dengan al-firqatun najiyah ini adalah kelompok terbesar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan wahiyal jamaah. Jadi ada banyak redaksi diriwayatkan oleh para ulama hadis dan satu dengannya saling menguatkan. Nah, penyebutan al-jamaah untuk memberikan pemahaman bahwa yang selamat ini adalah kelompok mayoritas dari umat Rasulullah. Mayoritas. Itulah mungkin dinamai ortodoksi ya. Ya. Ortodoksi ya. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah adalah untuk memberikan pemahaman bahwa ini kelompok adalah kelompok yang memegang ajaran Rasulullah. As-sunnah itu artinya at-tariqah. Iya. Jalan Rasulullah ya tentu dengan dan para sahabatnya. Lalu penyebutan al-jamaah adalah untuk memberikan isyarat kepada sebagai kelompok
An-Najiyah, Al-Firqatun Najiyah yang merupakan kelompok terbesar dari umat Rasulullah. Nah ini di antara sifat atau karakteristik ketika kita sebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah tentu nanti di dalamnya ada ajaran-ajaran atau pokok-pokok keyakinan yang menjadi tuntutan supaya betul-betul kita berada dalam kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah ini. Nah terkait siapakah mayoritas umat Rasulullah ini, oleh karena tarik-menarik nama Ahlus Sunnah ini rame gitu. Setiap kelompok menamakan diri mereka Ahlus Sunnah. Nah, saya tegaskan ini sebagai identitas ini. Saya tegaskan seperti apa yang diyakini dan ditegaskan oleh para ulama kita. Misalkan Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab namanya Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kita kenal, masyhur, populer itu, karya Al-Imam Al-Ghazali. Ini kitab ada syarahnya dan cukup besar kitabnya, syarahnya ini. Berapa jilid itu? Belasan lah. Waduh. Iya. Iya, belasan jilid, cukup besar. Tadi saya mau baca tapi karena mengingat belasan. Oke, lanjut terus. Iya, dan Imam Murtadha Az-Zabidi ini ulama besar yang menulis syarah Ihya ini. Ulama besar, namanya Murtadha. Murtadha. Tapi kayaknya nama Murtadha itu khas apa itu? Atau tidak khas tertentu, tidak. Iya. Banyak ya? Iya, di Ahlus Sunnah banyak nama-namanya Murtadha, nama-nama misalkan Mujtaba. Iya, nama-nama, gitu ya? Iya banyak. Oke, nama. Terus. Nah, beliau memang beliau ini Murtadha Az-Zabidi ini dari keturunan Rasulullah Al-Husaini. Dari atasnya adalah keturunan dari Imam Al-Husain. Husain bin Ali, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam kitab ini Ithaf Sadatil Muttaqin, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi ini yang merupakan ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, multidisiplin beliau ini, ahli tasawuf, teologi. Beliau mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah." Apabila disebut nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka tidak lain mereka adalah kaum Asy'ariyah Maturidiyah. Artinya dalam teologi pengikut apa yang telah diformulasikan atau dibukukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah mayoritas umat Islam dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi saya Ahlus Sunnah itu, tidak ada yang lain. Ya, secara definisi. Oke, terus lanjut. Kelebihannya apa? Apa yang menarik? Kan konon saya dengar misalnya dia moderat, apa lagi? Tentu, salah satunya dari sekian banyak khosois dan mazaya. Khosois dan mazaya artinya kekhususan dan keistimewaan ada banyak di dalam ajaran atau karakteristik kelompok Ahlus Sunnah ini. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah dikenal dengan al-wasatiyah wal-i'tidal, moderat gitu. Ya, moderat. Dalam berbagai tema bahasan teologi, Ahlus Sunnah itu mesti pertengahan. Tidak sangat ekstrim kanan, juga tidak sangat ekstrim kiri. Dalam berbagai tema teologi. Misalkan terkait sifat Allah, terkait misalkan ahlul kabair. Ahlul kabair itu para pelaku dosa besar. Ya. Misalkan terkait ru'yatullah, terkait masyiah Allah, terkait af'alul ibad, terkait Al-Quran sebagai kalamullah, dan berbagai tema lainnya. Yang tema-tema itu dalam teologi itu adalah tema-tema yang diperdebatkan. Iya, diperdebatkan dan menjadikan banyak konflik dan timbul berbagai firqah. Nah, Ahlus Sunnah di pertengahan daripada ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Itu salah satu karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita akan melanjutkan tentang karakter lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam tema-tema apa aja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi
dilihat contohnya sebagai sebuah aliran atau sebuah paham yang moderat. Kemudian kita akan nanti masuk kepada tema Tuhan yang begitu dekat. Dan kami sampaikan bahwa para partisipan boleh silahkan registrasi ke mana agar mendapatkan free sertifikat dari kami. Ada di chat ya, kanal YouTube. Dan saya lihat juga ada tadi partisipan yang hendak bertanya. Memungkinkan bertanya lewat YouTube ya. Lewat apa? Maaf, lewat Zoom. Oke, berarti. Ya. Kita break dulu sebelum kita lanjutkan. Acara ini diselenggarakan oleh Bagaimana? Kita mempersilakan yang raise hand untuk bertanya. Tadi namanya siapa? Oh ya, sambil menunggu kesiapan untuk bertanya, ya coba ada contoh nggak di mana moderasi itu terjadi dari beberapa tema tadi? Misalkan terkait dengan sifat-sifat Allah Ya. Yang disebutkan dalam an-nusus syar'iyyah, teks-teks syara, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Ahlus sunnah tidak mengambil jalan tashbih. Jalan tashbih itu faham antropomorfisme, paham penyerupaan Allah dengan makhluknya, sehingga pada faham ekstrim ini mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota badan, memiliki batasan, dan seterusnya. Susun dari susunan-susunan. Nah, lalu ada ekstrim kebalikannya, yang 180 derajat terbalik dengan faham tashbih ini adalah faham ta'til. Bukan tanzih, bukan. Beda lagi. Nanti tanzih justru pertengahan antara keduanya. Oh iya, Iya. benar. Ya, terus. Nah, yang ekstrim kanan, katakan tadi ekstrim kiri, Ya. ekstrim kanan itu yang 180 derajat berbanding terbalik dengan kelompok itu tadi, yaitu kelompok yang berfaham ta'til. Dalam faham ini mereka mengatakan Allah tidak punya sifat-sifat. Karena itulah disebut dengan ta'til, menafikan sifat. Ta'til itu artinya penafian terhadap sifat-sifat Allah, sehingga orang yang berfaham ini disebutlah dengan mu'attilah. Ya, dalam kajian teologi pada sisi ini disebut mu'attilah yang diambil oleh faham-faham Mu'tazilah atau menjadi faham Mu'tazilah. Nah, sementara dalam akidah tashbih disebutnya dengan kaum musyabbihah mujassimah. Mujassim. Ya. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan antara keduanya. Ahlus Sunnah mengambil jalan moderat dengan menetapkan keyakinan, yaitu al-isbat ma'at tanzih. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi ma'at tanzih, dengan mensucikan sifat-sifat tersebut bahwa itu semua bukan dalam makna kebendaan. Penyebutan dalam Al-Quran misalkan dalam banyak ayat-ayat mutasyabihat, firman Allah yadullahi fawqa aydihim, bukan dalam makna tangan, bukan dalam makna anggota badan. Sebagaimana mujassimah. Tidak seperti dalam faham mujassimah. Dan berbagai ayat-ayat lainnya juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Dalam hadis tentu yang sahih, yang memenuhi kriteria untuk bisa diambil sebagai dasar di dalam pokok akidah terkait sifat-sifat Allah. Oh iya. Nah, itu tidak semua hadis. Tidak semua hadis ya. Ya. Untuk akidah. Nah, itu ya. semua difahami oleh Ahlus Sunnah dengan ditetapkan ma'at tanzih, bersama dengan mensucikannya. Nah, konsep tanzih ini harus difahami secara detail dan harus betul-betul kita fahami. Para ulama kita, ulama salaf, seringkali kita mendapati ungkapan mereka mengatakan bila kaif. Limada. Iya, bila kaif itu artinya
sifat-sifat tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, pengertian bila kaif itu artinya bukan dalam makna sifat benda. Kaif itu artinya sifatul ajsam. Iya. Jadi ketika disebut bila kaif, yang dimaksud bahwa sifat-sifat tersebut bukan dalam makna sifat-sifat tubuh, bukan dalam makna sifat-sifat anggota badan, bukan dalam makna sifat-sifat baharu seperti yang terjadi pada makhluk. Oh, bila kaif itu maksudnya? Itu bila kaif itu artinya dilarang bertanya kaifah. Bukan begitu? Jadi karena gini, karena ada sebagian orang memahami bila kaif, dia fahami teks-teks mutasyabihat tersebut dalam makna zahirnya atau dalam makna literalnya, makna harfiahnya, lalu ditetapkan oleh dia anggota-anggota badan bagi Allah, lalu kemudian oleh dia dikatakan itu semua bila kaif. Nah ini rancu. Perkataan begitu itu rancu. Menetapkan anggota badan bagi Allah walaupun diungkapkan di akhir kalimatnya bila kaif, itu namanya menetapkan kaif. Ketika dia terjemahkan teks-teks mutasyabihat tersebut dalam makna literalnya atau diambil makna zahirnya, itu namanya sudah menetapkan kaif. Jadi bila kaif yang dimaksud oleh para ulama kita itu artinya bahwa sifat-sifat tersebut bukan dalam makna sifat-sifat benda sehingga jangan difahami dalam makna terjemahannya. Karena teks mutasyabihat itu kalau sudah diterjemahkan maka berarti sudah keluar dari konteksnya sebagai mutasyabihat. Mengapa mutasyabihat disebut mutasyabihat? Makna harfiahnya mutasyabihat itu malam tattadih dilalatuhu. Jadi teks yang belum jelas makna petunjuknya. Artinya mengandung makna yang sangat banyak. Ma yahtamilu aujuhan adidah. Itu yang dimaksud dengan teks mutasyabihat. Nah, ketika diterjemahkan, maka berarti sudah keluar dari penyebutannya sebagai mutasyabihat. Karena bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Arab. Jauh berbeda. Bahasa Arab itu satu kata bisa tercakup di dalamnya sekian banyak makna. Ada yang sampai puluhan dan bisa sangat banyak seperti itu. Nah itu berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi ketika satu suku kata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu belum tentu mewakili apa yang tercakup dalam teks Arabnya itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi bahwa Ahlus Sunnah itu mengambil faham moderat, pertengahan, ekstrim kanan, ekstrim kiri, dengan menetapkan bahwa dalam bab sifat ini, karena nanti ada banyak bahasannya, yaitu al-isbat ma'at tanzih. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah dan meyakini bahwa itu semua bukan dalam makna sifat-sifat kebendaan. Ya, begini, ada kritik seperti ini kepada teologi ya, teologi Islam. Jadi Tuhan itu begitu jauh lah. Istilahnya Tuhan begitu transenden. Sehingga sepertinya ada di sana dan tidak ada di sini. Padahal di sisi lain kan disebut bahwa Tuhan itu dekat, ya. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat, akrabu min bil warid, iya. Nah itu kritik seperti itu. Jadi misalnya makanya disebut misalnya ilmu kalam, ya, karena isinya perdebatan. Tapi kemudian perdebatan itu selalu menempatkan Allah begitu jauh, ya, dari manusia dan begitu tidak ada dampaknya. Misalnya kita orang yang miskin tetap miskin misalnya, orang kaya menindas tetap menindas, tanpa pengaruh apa-apa. Bagaimana Ahlus Sunnah melihat ini tentang Tuhan yang dekat? Di dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan ayat dengan redaksi qorib yang disandarkan bagi Allah. Misalkan diantaranya dalam firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Dan berbagai ayat lainnya. Juga ada beberapa ayat lain diungkapkan dengan kata ma'a. Ma'a, misalkan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Atau misalkan ayat lain firman Allah tentang perkataan Rasulullah kepada
sahabat Abu Bakar Siddiq ketika di Gua Thawr, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ungkapan-ungkapan atau redaksi-redaksi ayat seperti ini tidak difahami dalam makna literalnya. Tetapi itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir. Misalkan, terkait dengan kata qarib yang disandarkan bagi Allah, bukan dalam pengertian hissiyah, bukan dalam makna indrawi. Tapi qarib yang dimaksud bagi Allah adalah qarib ma'nawiyah. Nah, tidak bisa kita mengartikan qarib bagi Allah dalam makna harfiah, sebab itu akan bertentangan dengan ayat lainnya. Nah, jadi al-qurb yang disandarkan bagi Allah, yang dimaksud qurb ma'nawiyah. Apa itu qurb ma'nawiyah? Yang dimaksud adalah kedekatan rahmatnya, kedekatan pertolongannya. Jadi kedekatan terhadap kita dengan segala nikmat-nikmatnya. Bukan qurbuz zat bizzat. Bukan kedekatan zat Allah dengan zat kita. Karena itu akan bertentangan dengan ayat lain kalau difahami secara literal. Ayat lain mengatakan wa huwa ma'akum. Makna literalnya mengatakan Allah bersama kalian dimanapun berada. Aina ma kuntum. Secara literal atau secara zahir ayat ini memberikan makna apa? Bersama setiap orang. Iya. Sehingga berbilang. Oh iya, sehingga berbilang bersama si fulan, si fulan, si fulan. Itu tidak bisa difahami demikian. Belum lagi ayat lain misalkan menetapkan secara zahirnya atau secara literalnya seakan-akan Allah ada di langit. Mengatakan ayatnya mengatakan a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Iya, kemudian ada ayat lain yang makna zahirnya seakan-akan Allah bertempat di atas arasy, seakan-akan seperti itu. Seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini ayat semacam ini semua tidak dapat kita fahami, tidak boleh kita fahami dalam makna harfiahnya atau makna literalnya. Itu tadi akan saling bertentangan satu dengan lainnya. Nah, Ahlus Sunnah dalam menyikapi ayat-ayat semacam ini memakai metode namanya metode ta'wil. Sarful lafzi an ma'nahu zahir. Jadi memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Kata ma'a dalam ayat-ayat yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna bersama lalu menyatu dengan tubuh manusia. Bukan dalam makna hissiyah. Tetapi ma'a dalam bahasa Arab itu ada banyak maknanya. Misalkan terkait ayat itu tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah mengatakan yang dimaksud ma'iyyatul ilmi. Ma'a di sini artinya untuk mengungkapkan bahwa Allah mengetahui setiap orang dari kita, lebih dari diri kita bahkan. Dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, bahkan Allah mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Nah, antum misalkan Pak Muid berangkat dari rumah sampai ke sini berjalan, berapa langkah jalan? Nggak tahu. Nggak tahu. Dalam sehari kita bernafas berapa hembusan, yang keluar berapa, yang masuk berapa, menyangkut diri kita. Kita tidak tahu. Peredaran darah dalam tubuh kita dipompa oleh jantung berapa kali, tidak tahu. Menyangkut diri kita. Allah tahu. Allah mengetahui itu semua. Bahkan ada ungkapan di kalangan para ulama kita, Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu an law kana kaifa kana yakun. Menarik. Iya. Allah ya'lamu ma kana, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma la yakunu, dan apa yang tidak terjadi, an law kana, seandainya itu terjadi, kaifa kana yakunu, bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui itu semua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang kedua, kata ma'a dalam bahasa Arab itu kadang
untuk mengungkapkan an-nusrah wal kila'ah. An-nusrah itu artinya pertolongan dan pembelaan. Seperti dalam ayat itu tadi ketika Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar di Gua Thaur. Abu Bakar dalam kesedihannya dia mengkhawatirkan Rasulullah. Firman Allah, "Idhuma fil ghari", ketika keduanya di dalam gua, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana". Ini disepakati oleh para ahli tafsir, yang dimaksud adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Nah, perkataan Rasulullah kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana", ay innallaha yansuruna. Jadi ma'a di sini artinya ma'iyatun nusrah wal kila'ah. Jadi ma'a dalam pengertian pembelaan dan pertolongan. La tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha, sungguhnya Allah ma'ana ay yansuruna. Nah, jadi kata ma'a dalam bahasa Arab itu seperti dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir mengandung makna yang banyak. Bukan dalam makna hissiyah satu saja. Nah, termasuk dengan makna qarib yang disandarkan bagi Allah, bukan dalam makna hissiyah. Nah, catatan penting dari ini semua yang harus kita pegang teguh bagi kaum ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Allah bukan benda. Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arash. Langit ciptaan Allah. Arash ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, maka doktrin pokok yang harus tetap kita pegang teguh sebagai orang-orang ahlus sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak terikat oleh waktu dan zaman. Allah yang menciptakan tempat dan arah, menciptakan waktu dan zaman. Allah tidak terikat oleh ciptaan-ciptaannya tersebut. Nah, ini diantara hal pokok dalam akidah Ahlus Sunnah, diambilkan dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Nah, demikian ditafsirkan oleh para ulama kita sangat luas, misalkan oleh Al-Fakhrur Razi dalam At-Tafsirul Kabir, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam An-Nahrul Madi, dan lain sebagainya. Itu tadi bahwa teologi itu sangat erat dengan tafsir. Ya, Iya. kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ustadz Ainur Alam Budi Utomo. Ada dua pertanyaan beliau ini. Pertama, mengapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini banyak diterima ya di masyarakat ya, seluruh dunia saya kira ya. Kenapa? Yang kedua adalah bagaimana menurut para Ustadz ada aliran tertentu yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi kok radikal ya, artinya disebut radikal lah, apa radikal atau tidak disebut radikal. Saya kira itu dua pertanyaan, silakan. Yang paling mendasar atau di antara yang paling mendasar mengapa Ahlus Sunnah ini banyak diterima di berbagai masyarakat, yang dimaksud dalam hal ini Asy'ariyah Maturidiyah. Oleh karena secara doktrin betul-betul referensinya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan dikuatkan dengan logika al-barahinul aqliyah. Dan itulah sesungguhnya yang dicontohkan dan kemudian dikodifikasi, dibukukan, dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu memadukan antara al-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil naqli, dengan dalil-dalil akli. Oleh karena akal itu memiliki porsi. Kita sering membaca dalam banyak ayat Al-Quran supaya akal kita itu dipakai. Afala ta'qilun, afala tubsirun,
Iya, dan semacamnya itu. Iya. Itu artinya bahwa akal memiliki porsi dan harus dipakai. Nah, jadi mengapa bahwa Ahlus Sunnah ini banyak diminati lah oleh umat Islam kebanyakan, tidak hanya di Indonesia. Itu tadi disebutkan oleh antum bahwa banyak diyakini oleh mayoritas umat Islam dimanapun. Dimanapun. Akidah Syariah Maturidiyah ini oleh karena itu dia bahwa di dalamnya itu betul-betul menyatukan antara nakli dan akli. Nakli dan akli, jadi sejalan. Nah, sehingga dari pemahaman ini lahirlah faham yang moderat. Iya, faham moderat dalam berbagai tema teologi. Tadi dari menyatukan antara nakal dan akal, lahirlah faham moderat yang inilah yang menjadi salah satu ciri khas keistimewaan faham atau ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, adapun bahwa terkait ada sebagian masyarakat yang mengaku dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi kemudian dia banyak melakukan atau katakanlah dia fahamnya ekstrim, terutama dalam aksi lah. Aksi ya. Ya, dalam aksinya berfaham ekstrim. Tentu kita harus merujuk kembali kepada pemahaman para ulama kita. Walaupun sebenarnya faham ekstrim itu juga bertingkat. Iya, bertingkat. Ada yang sangat ekstrim, ada pertengahan, kurang lebih seperti itu. Nah, paling tidak saya tidak hendak menunjuk kelompok tertentu, ya. Tapi apa yang menjadi keyakinan mayoritas umat Islam, apa yang telah digarisbawahi oleh para ulama kita dalam cara berkeyakinan dan dalam cara bersikap, hendaklah itu menjadi rujukan kita. Ya, demikian. Iya, saya ulangi tadi bahwa kekuatannya Ahlus Sunnah Jamaah pada moderasinya, terutama antara moderasi akal dengan nas ya. Betul. Dan itulah yang membuat dia menarik bagi banyak orang karena tidak melecehkan akal, tapi tidak meninggalkan nas juga. Dan itu kemudian ya bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari nas kan. Betul. Kemudian akal juga tidak mungkin kita biarkan tidak dipakai. Nah, ketika ada kelompok ekstrim maka barangkali perlu kembali kepada mendamaikan itu loh antara nas dan itu biar tidak menjadi ekstrim. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Sekira di bawah lagi. Dan sebelum itu dari Ustadz Pangudi Kaweruh. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya kepada para partisipan baik yang hadir di kanal YouTube maupun di aplikasi Zoom. Jika ingin mendapatkan free sertifikat, silahkan mengisi isian itu ya, ada memasukkan nama dan sebagainya. Oke, berdasarkan catatan sejarah yang masyhur ya, ini dari Ustadz Pangudi. Di zaman kemasan Islam berkembang pesat di masa Abbasiyah. Kemajuan zaman tersebut dengan adanya penyeragaman di bidang teologi yaitu dengan Mu'tazilah. Ya. Jadi ada kisah seperti itu bahwa perkembangan peradaban justru ketika Mu'tazilah yang berkuasa. Bagaimana melihat? Begini, ini yang harus diluruskan sebenarnya. Ini bagian yang harus diluruskan. Beberapa khalifah Abbasiyah, seperti misalkan salah satunya yang sering dikutip bahwa khalifah ini berfaham Mu'tazilah, tapi sebenarnya tidak. Iya, misalkan Al-Ma'mun salah satunya atau Al-Muqtadir Billah. Nah, mereka itu tidak persis berpaham seperti faham Mu'tazilah 100%. Hanya dalam beberapa bagian saja. Dan itu pun bukan dalam pokoknya. Sehingga tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Sebenarnya tidak bertentangan. Karena itu para ulama kita, misalkan Al-Imam Syafi'i yang hidup di zaman itu, di mana khalifah-khalifahnya itu dianggap cenderung kepada faham Mu'tazilah, Imam Syafi'i tidak mengkafirkan mereka. Imam Ahmad yang bahkan sampai ribuan kali dicambuk,
Di penjara. dipenjarakan, dicambuk, bahkan sampai berdarah-darah, sampai pakaiannya itu penuh darah dan hingga berat bahkan dengan darah itu. Beliau tidak mengkafirkan mereka. Ya Allah. Begini, saya ambil sampel misalkan terkait dengan, karena ini yang menjadi isu yang paling pokok terkait masalah kalamullah. Terkait dengan masalah kalamullah. Ahlus sunnah, saya mulai dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah memahami makna kalam Allah itu ada dua makna. Ada dua pengertian. Ketika disebut kalamullah, satu bisa jadi yang dimaksud adalah al-kalamuz zati. Al-kalamuz zati yang dimaksud sifat kalam Allah. Nah, pada makna ini, maka kalam Allah yang dalam makna sifatnya ini bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, tidak seperti kalam kita. Nah, dan dalam makna ini maka jelas kalam Allah adalah qadim. Ya, qadim, tiada bermula. Ya, laisa biharfin wala sautin wala lughah, istilahnya begitu. Nah, yang kedua, penyebutan kalam Allah itu dalam faham Ahlus Sunnah dalam makna al-lafzul munazzal. Al-lafzul munazzal itu adalah lafaz yang diturunkan yang merupakan ungkapan dari sifat kalam Allah. Ungkapan dari sifat kalam Allah. Jadi kalam Allah diungkapkanlah dalam bahasa Arab. Disebutlah dengan Al-Quran. Diungkapkan dalam bahasa Ibrani. Disebutlah dengan Injil. Itu semua disebut apa? Kalam Allah. Tetapi dalam pengertian al-lafzul munazzal. Nah, kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal ini, maka dia makhluk. Maka dia makhluk. Nah, ini dalam faham Ahlus Sunnah seperti itu. Jadi ketika menyebut kalam Allah, apa yang hendak kita maksud? Nah, harus dirinci. Kalau yang disebut kalam Allah bimakna al-kalamiz zati, dengan makna sifat kalamnya, yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, maka dia ghairu makhluk. Iya, artinya qadim. Tetapi kalau yang dimaksud adalah al-lafzul munazzal, yang merupakan ungkapan dari sifat kalam Allah, yang ditulis dengan tinta di atas kertas, tersusun daripada huruf-huruf berbahasa Arab. Bahasa Arab makhluk tidak? Makhluk. Kertas makhluk tidak? Makhluk. Tinta makhluk. Al-maqru bil alsun, yang dibaca dengan lidah. Lidah kita makhluk tidak? Makhluk. Nah, jadi kalau yang dimaksud al-lafzul munazzal, maka dia makhluk. Nah, seharusnya dirinci seperti itu. Nah, Mu'tazilah, sekarang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu doktrinnya adalah mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari sifat kalam, juga sifat-sifat yang lain. Kata mereka Allah tidak punya sifat kalam. Nah, lalu terkait dengan beberapa khalifah Abbasiyah, itu mereka mengambil faham Mu'tazilah dari segi mengatakan Al-Quran makhluk. Bukan dari segi untuk mengingkari sifat kalam Allah. Paham gak ini? Iya, betul. Bukan untuk mengingkari kalam Allah. Mereka, para orang-orang atau para khalifah seperti Al-Ma'mun, tidak mengingkari sifat kalam Allah. Hanya mengambil sejalan dengan faham Mu'tazilah dalam mengatakan secara mutlak. Nah, di sini kesalahannya sebenarnya. Mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Nah, ini oleh Ahlus Sunnah tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya. Nah, seharusnya dirinci. Al-Quran bima'na al-kalamiz zati, dengan makna sifat kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, maka dia bukan makhluk. Tapi kalau Al-Quran atau kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal, maka dia makhluk. Nah, karena itulah maka para ulama kita, para imam mujtahid, bahkan itu tadi al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sampai kemudian mengkafirkan Al-Ma'mun atau beberapa khalifah lainnya yang di kalangan khalifah Abbasiyah itu. Nah, oleh karena sebenarnya pokok keyakinan mereka sama dengan kita. Sama. Iya, dengan Ahlus Sunnah. Hanya kesalahannya itu tadi, dalam masalah ungkapan. Nah, ini santer kemudian, atau disalahfahami kemudian, bahwa Al-Ma'mun berfaham Mu'tazilah. Sebenarnya tidak.
Sebenarnya tidak, sama sekali tidak berfaham Mu'tazilah. Dan Nah, bahwa kita harus betul paham Mu'tazilah itu ajarannya seperti apa. Kita harus paham itu. Ya. Sebenarnya sebelum kita mengklaim misalkan Al-Ma'mun Al-Ma'mun sebagai Mu'tazilah. Iya. Itu dalam salah satu tema. Apalagi tema-tema yang lain, misalkan mengatakan dalam faham Mu'tazilah bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Itu sama sekali tidak diambil oleh para Khalifah Abbasiyah. Tidak ada Khalifah Abbasiyah mengambil faham ini. Ya, makanya nih ada pertanyaan berkaitan dengan itu dari Ustadz Haikal Mubarak ya, Ya. tentang Jabariyah. Di mana kesalahan Jabariyah katanya? Menurut Asy'ariyah, bukankah memang Allah yang menciptakan? Ya, pertanyaan dari Haikal Mubarak. Saya pertegas posisi kita Ahlus Sunnah terkait khalqu af'alil ibad. Ini karena ini beda tema lagi. Supaya kita paham siapa Ahlus Sunnah saja. Walaupun nanti kita singgung Qadariyah dan Jabriyah. Dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa hakikat segala apapun pada alam ini, semua itu adalah ciptaan Allah. Mutlak segala apapun, alam ini adalah ciptaan Allah. Alam itu apa? Al-alamu kullu ma siwallah. Itu segala sesuatu selain Allah. Jadi mutlak apapun itu adalah alam dan itu semua adalah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan olehmu bahwa Allah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Nah, jadi mutlak segala sesuatu di sini ini memberi makna menyeluruh. Kulli syai'. Nah, termasuk dalam hal ini adalah manusia dengan segala perbuatannya. Juga hakikatnya adalah ciptaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Nah, jadi perbuatan kita itu adalah hakikatnya ciptaan Allah. Perbuatan kita ada dua. Ada dua model. Satu disebut dengan af'al idtirariyah. Yaitu perbuatan-perbuatan yang timbul dari diri kita tanpa ikhtiar kita. Disebut dengan idtirar. Nah, seperti misalkan detak jantung, misalkan peredaran darah dalam tubuh kita. Idtirar itu tanpa kita usahakan. Lalu yang kedua adalah disebut dengan af'al ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah itu yaitu perbuatan yang terjadi dengan jalan ikhtiar kita. Dengan usaha kita, inisiatif kita. Nah, itu semua adalah dengan ciptaan Allah. Oleh karena redaksi ayatnya mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Atau redaksinya tidak hanya mengatakan af'al ikhtiyariyah saja, tapi mutlak semua perbuatan baik yang dalam model idtirariyah atau dalam model ikhtiyariyah, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling pokok harus kita fahami terkait faham atau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk dalam hal ini juga ciptaan Allah adalah segala bentuk kebaikan dan keburukan. Allah juga. Allah yang menciptakan. Nah, yang membedakan adalah bahwa kebaikan dengan ciptaan Allah dan dengan kecintaan darinya serta perintah darinya. Ya, sementara keburukan dengan ciptaan Allah tetapi Allah tidak merintah kepadanya. Begini, Pak Dr. Muhaid, misalkan kalau ada pencuri, kita tangkap, kita interogasi. Mengapa engkau mencuri? Tiba-tiba ini si pencuri menjawab, lah saya akan mencuri karena dengan kehendak Allah. Ciptaan Allah, perbuatannya dengan ciptaan Allah. Dan dengan kehendak Allah. Itu jawaban si pencuri itu benar. Itu dalam makna hakiki itu. Iya, dalam makna hakiki. Ini si pencuri tinggal kita pukul saja.
Setelah kita pukul, kita katakan kepadanya, pukulan kita pun dengan kehendak Allah. Oleh karena segala sesuatu dengan ciptaan Allah. Itu mana hakiki. Nah permasalahannya, maling itu diperintah tidak oleh Allah. Iya, pekerjaan maling itu maksud saya. Pekerjaan maling itu dicintai oleh Allah atau tidak? Diperintah oleh Allah atau tidak? Tidak diperintah oleh Allah. Kejadiannya betul dengan kehendak Allah, dengan ciptaan Allah. Perbuatan kita dengan ciptaan Allah. Tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah dari sinilah maka Ahlus Sunnah kemudian menetapkan ada apa yang disebut kasab bagi manusia. Iya. Ya Asy'ariyah Maturidiyah sama. Menetapkan apa yang disebut dengan kasab. Apa itu kasab? Kasab itu taujihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li. Jadi mengarahkan oleh seorang hamba terhadap keinginan atau tujuannya terhadap suatu perbuatan. Fayakhluqullahu 'inda dzalik. Nah, dan Allah menciptakan apa yang menjadi kehendak bagi hamba tersebut. Jadi kita punya apa? Al-masyiah. Tetapi masyiah kita atau kehendak kita di bawah masyiah Allah. Karena itu redaksi ayatnya menyebutkan apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Nah, inilah yang dinafikan oleh Jabriyah. Jadi Jabriyah, kelompok Jabr ini mereka mengatakan manusia itu majbur. Majbur itu seperti kapas ditiup angin, tidak punya ikhtiar, tidak punya kasab. Wayang ya. Nah, misalkan seperti wayang, ya. Wayang golek, wayang kulit. Yang biasanya jadi jagoan Gatot Kaca misalkan sewaktu-waktu jadi musuh, nggak bakalan protes dia. Karena memang itu tidak punya kasab dia, tidak punya ikhtiar. Nah, di pihak lain yang bertentangan dengan Jabriyah adalah Qadariyah. Nah, dalam teori Qadariyah itu bahwa perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Jadi kata Qadariyah, Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, baik yang ikhtiariyah atau idtirariyah bahkan. Walaupun nanti Qadariyah dalam hal ini ada banyak sektenya. Ada sebagian mereka mengatakan baik af'al idtirariyah atau ikhtiariyah bukan ciptaan Allah. Ada sebagian mereka mengatakan yang ciptaan Allah adalah yang idtirariyah saja. Ikhtiariyah ciptaan manusia. Nah ini berseberangan 180 derajat dengan teori Jabriyah. Nah Ahlus Sunnah pertengahan antara keduanya. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia, apapun yang bersifat idtirariyah atau ikhtiariyah, semua itu ciptaan Allah. Nah, tapi begitu manusia punya fi'il atau istilah lain punya kasab, punya keinginan. Nah, dan disitulah sebenarnya letak taklif manusia. Di mana Allah membebankan kepada kita dengan ajaran-ajaran wajib ini, wajib itu, dan seterusnya. Oleh karena manusia punya apa? Punya ikhtiar, punya kasab. Nah, yang itu dinafikan oleh Jabriyah. Oke, saya kira masih banyak pertanyaan sungguhnya yang harusnya kita jawab, tetapi waktu tidak memungkinkan untuk menjawab semuanya. Dan saya kira kita perlu closing statement ya dari Pak Kiai, terutama ini karyanya ini banyak begini dan mungkin masih ada karya baru lagi. Ada, saya ingat saya sekitar 20 judul lebih mungkin. Yang sedang ditulis juga ada. Yang sudah ditulis. Yang sedang masih sedang. Ada. Yang sedang lebih dari 20 kalau dengan yang sedang itu. Maksudnya yang sudah dibukukan, sudah terbit. Oke, saya kira ada waktu 2 menit untuk 1 atau 2 menit untuk closing statement dari Pak Kiai, silakan. Yang pertama, kita secara umum saya menyampaikan adalah kaum muslimin Indonesia di atas mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena itu mari kita hidupkan kembali apa yang telah menjadi akidah umat Islam di Indonesia ini. Para ulama kita tidak hanya di luar Indonesia, bahkan yang di Indonesia
telah menulis banyak karya. Dalam menjelaskan akidat ahli sunnati wal jamaah di atas akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Maka pegang teguhlah akidah ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita masuk dalam kelompok Al-Firqatun Najiyah yang dijaminkan keselamatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Nah, kemudian yang kedua, tentu ahlu sunnah memiliki ajaran-ajaran atau doktrin yang harus kita yakini sepenuhnya. Nah, pada bagian ini kita harus kembali mengkaji ulang dan mempertebal pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran tersebut. Misalkan yang paling sederhana, kembali mari kita menghafal sifat 20. Iya. Juga tentu Wajib. dengan benar-benar memahami kandungan maknanya. Sifat wajib. Iya. Bahwa sifat 20 mengapa dibatasi dengan jumlah tersebut, ini bukan berarti bahwa sifat Allah hanya terbatas kepada 20 sifat itu saja, tidak. Sifat Allah tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Tetapi yang 20 ini adalah merupakan pokok akidah. Usulus sifat. Pokok sifat-sifat Allah yang itu banyak penyebutannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantara yang sederhana untuk sama-sama mari kita kembali perdalam, karena sesungguhnya ini adalah sangat fundament ini. Ajaran-ajaran kita apa yang telah diyakini oleh generasi-generasi sebelum kita, itu semua atau yang pokok ini adalah diantara yang sangat mendasar. Nah, kemudian terkait beberapa buku yang saya tulis ini, kalau ada yang berminat, Ya, itu penting. kalau ada yang berminat bisa menghubungi saya langsung. Saya punya channel YouTube. Ada juga. Ya, kebetulan ada jamaah yang aktif mengupload dan ngotak-ngatik YouTube lah. Termasuk juga ada di Facebook. Facebook itu Fatih ya? Itu yang pribadi saya, iya, Khalil Abu Fatih, tapi ada grup yang cukup besar jumlah anggotanya dan dikelola oleh beberapa santri kita dengan nama Akidah Ahlus Sunnah Allah ada tanpa tempat. Akidah Ahlus Sunnah Allah ada tanpa tempat, nanti bisa masuk ke sana. Juga ya di WhatsApp kita punya banyak grup, ribuan anggota maksud saya, dan lebih dari 10 grup dengan grup namanya Tauhid Corner. Tauhid Corner. Iya, Tauhid Corner, nanti bisa masuk gabung di sana. Atau secara pribadi nomor HP saya bisa ditulis, yaitu di nomor, bisa ditulis di chat juga. 0822 97 27 72 93. 082297277293. Iya. Ya, terima kasih Pak Kiai Khalil, dan bagi partisipan yang mungkin tidak mengikuti dari awal acara kita, bisa kembali menyimaknya di kanal YouTube kami, kanal YouTube akurat.co dan akurat.pol. Tapi mungkin akan tersedia beberapa 2-3 jam kemudian, ya, karena akan diperiksa dulu oleh YouTube. Kemudian tentu saja catatan terakhir kita adalah bahwa di dalam berteologi kita memilih teologi yang moderat, yang menyeimbangkan antara nas dengan akal. Kenapa? Di dalam kehidupan kita tidak juga bersikap moderat, agar hidup kita tetap menjadi damai, menjadi akur, harmonis, sehingga kita bisa
beribadah dengan baik, membangun dengan baik, dan membangun cita-cita kita dengan baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Kiai Haji Khalil Rahman MA. Kemudian terima kasih juga kepada partisipan baik di kanal YouTube maupun di aplikasi Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan berjumpa dengan acara Bincang Hikmah lagi Ahad depan. Insya Allah dengan orang-orang yang kita bisa gali hikmah dari mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara ini diselenggarakan oleh